Halo semua, saya dengan Citra Maharani Sandriadi dan pada video kali ini saya akan membahas apakah bisnis makanan yang sedang berkembang seperti Raja Bakso Tahu Saboga dapat tetap menjalankan bisnis secara etis di tengah ekspansi yang semakin besar. Selain itu, saya juga akan menjelaskan risiko-risiko etika yang mungkin muncul saat bisnis bertumbuh, lalu bagaimana Saboga dapat menerapkan praktik etis dalam strategi bisnisnya, serta contoh perusahaan lain yang berhasil menggabungkan pertumbuhan dan juga etika bisnis. Menurut saya, bisnis makanan yang sedang berkembang sebenarnya tetap bisa mempertahankan etika bisnis meskipun melakukan ekspansi yang besar-besaran. Namun, hal tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari manajemen dan sistem operasional yang profesional. Ketika sebuah bisnis mulai berkembang, tantangan yang dihadapi tidak hanya soal meningkatkan penjualan, tetapi juga bagaimana menjaga kualitas, kepercayaan konsumen, dan juga tanggung jawab terhadap stakeholder. Dalam kasus Saboga, perusahaan berkembang dari usaha keluarga kecil menjadi bisnis kuliner yang memiliki beberapa cabang dan juga melibatkan generasi kedua dalam manajemen. Pertumbuhan seperti ini tentu saja membawa peluang yang besar, tetapi untuk meningkatkan risiko etika dalam operasional bisnis itu hitungannya cukup tinggi. Maka salah satu risiko etika yang paling umum terjadi adalah masalah quality control atau pengendalian kualitas. Ketika jumlah outlet bertambah dan produksi itu meningkat, perusahaan bisa saja mengalami penurunan kualitas makanan karena fokus utama itu berubah dari ngejar kuantitas dan juga keuntungan. Misalnya, penggunaan bahan baku yang kualitasnya menurun atau standar produksi yang tidak konsisten antar cabang. Dalam bisnis makanan, hal ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi kesehatan konsumen dan juga menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap brand itu sendiri. Selain itu, risiko etika juga dapat muncul dalam standar tenaga kerja yang dimana saat bisnis itu berkembang cepat, perusahaan biasanya membutuhkan lebih banyak karyawan. Jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul masalah seperti overwork atau jam kerja yang berlebihan, upah yang tidak sesuai, ataupun kurangnya atensi terhadap kesejahteraan dari karyawan di dalam perusahaan tersebut. Padahal karyawan sendiri juga merupakan stakeholder yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Risiko berikutnya berkaitan dengan sistem franchise atau kerjasama dalam bisnis. Ketika perusahaan mulai membuka cabang ataupun bermitra dengan pihak lain, seringkali muncul masalah ketidaksesuaian standar operasional atau SOP. Misalnya, ada cabang yang tidak menjaga kualitas pelayanan ataupun kebersihan demi mengurangi biaya operasional. Maka jika hal tersebut terjadi, reputasi brand secara keseluruhan juga dapat terdampak. Menurut saya, agar tetap etis saat bertumbuh, perusahaan Saboga perlu mengintegrasikan praktik etika ke dalam strategi pertumbuhan bisnisnya. Yang pertama, perusahaan harus memiliki standar operasional yang jelas dan konsisten di semua cabang, terutama terkait kualitas produk, kebersihan, dan juga pelayanan. Jadi dengan adanya SOP yang ketat ini, perusahaan dapat menjaga kualitas meskipun jumlah outletnya bertambah. Yang kedua, Saboga perlu memperhatikan juga kesejahteraan dari karyawannya, misalnya dengan memberikan lingkungan kerja yang baik, pelatihan rutin, pembagian kerja yang jelas, dan juga kompensasi yang adil. Jadi ketika karyawan kita itu merasa dihargai, kualitas pelayanan mereka kepada konsumen juga akan meningkat. Yang ketiga, perusahaan juga perlu menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengelola limbah makanan dengan lebih baik, dan juga memilih masuk bahan baku yang berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saat ini konsumen itu semakin aware pada bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Selain itu, komunikasi yang transparan juga penting. Saboga di sini harus mampu membangun hubungan yang baik dengan konsumen, karyawan maupun mitra bisnis agar kepercayaan stakeholder tetap terjaga selama proses ekspansi berlangsung. Lalu terkait contoh perusahaan yang menurut saya itu cukup berhasil untuk menggabungkan antara pertumbuhan dan juga etika bisnis, jadi semakin banyak outlet tapi mereka tetap stabil, itu adalah perusahaan Starbucks. Jadi perusahaan ini tuh berkembang sangat besar secara global, tetapi tetap menjaga standar dari kualitas produk mereka, kesejahteraan karyawannya, dan juga program keberlanjutan lingkungan. Starbucks itu juga dikenal aktif menggunakan bahan baku kopi yang lebih sustainable serta mendorong pengurangan limbah plastik di berbagai negara. Jadi walaupun tetap memiliki tantangan, perusahaan ini tetap menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis mereka dan etikanya itu tetap dapat berjalan bersamaan jika perusahaan itu sendiri memiliki komitmen yang jelas di dalamnya.
Baik, sebagai penutup, menurut saya pertumbuhan bisnis dan etika sebenarnya nggak harus saling bertentangan. Bisnis makanan seperti Saboga tetap dapat berkembang secara agresif, asalkan perusahaan itu bisa menjaga kualitasnya, memperhatikan kesejahteraan dari stakeholdernya, serta menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Justru di era sekarang, etika bisnis itu dapat menjadi kekuatan utama untuk membangun loyalitas pelanggan dan mempertahankan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.